tindakan kriminal di Indonesia tahun 2023 dengan anggota Dengan saya Muhammad Akbar Genifal Fahzul Kaisi dengan NIM E14012510663. Saya Bel Ramadan dengan NIM E140125103. Saya Tiara Mustika Maharani dengan NIM E140125147. Saya Dina Saskia Aulia dengan NIM E14012510666. Saya Alea Mafaza Kamila dengan NIM C4401251126. Saya Adelia Agustina Putri dengan NIM E140125161. Saya Devira Cayanova dengan NIM C4401251073. Dengan saya Isabella Nurhak dengan NIM E14012511068. Saya Muhammad Fahri Alfaid dengan NIM C44012511087. Saya Arik Muhammad Fatin dengan NIM K14012511124. Nah, jadi sebelum masuk ke latar belakang, aku bakal ngulang lagi nih tentang judul kami tadi yang berjudul Analisis Hubungan Jumlah Penduduk Miskin dan Kepadatan Penduduk terhadap Tindak Pidana Kriminal di Indonesia tahun 2023. Nah, alasan kami memilih topik ini atau judul ini karena kriminalitas menjadi salah satu masalah sosial yang terus meningkat dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang sangat padat penduduk nih dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Nah, jadi di sini ada 5 outline, yaitu pertama, bentuk kriminalitas, kedua, dampak kriminalitas, ketiga, penyebab kriminalitas, dan keempat, solusi pencegahan, dan yang terakhir kelima yaitu kesimpulan. Masuk ke latar belakang kriminalitas di Indonesia. Nah, kriminalitas di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bentuk nih. Nah, ada pencurian, penipuan, penganiayaan, narkotika, serta yang terakhir yaitu perampokan. Nah, di sini juga memiliki dampak yaitu kerugian dan rasa takut serta gangguan keamanan. Nah, dan apa sih sebenarnya penyebab utamanya atau faktor utamanya nih yang mendorong kriminalitas di Indonesia? Yaitu ada di ekonomi dan kependudukan. Di bagian ekonomi itu yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sedangkan di bagian kependudukan itu ada kepadatan yang tinggi, persaingan kerja, serta konflik sosial. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan nih, kalau ternyata kriminalitas itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan jumlah penduduk. penduduk miskin, tindakan pidana, kepadatan penduduk, dan hubungan antar variabel. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi jumlah tindak pidana kriminal di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kepadatan penduduk di Indonesia. Dan tujuan yang terakhir adalah mengidentifikasi hubungan antara tindakan pidana dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Kita masuk ke bagian data. Di sini kita akan mengetahui sumber, variabel, dan jumlah amatan. Kita memiliki 3 data penting. Yang pertama, tindak pidana dengan kode peubah Y satuan ribu. Yang kedua, kepadatan penduduk dengan kode peubah X1 satuan per kilometer persegi. Yang ketiga, penduduk miskin dengan kode peubah X2 dengan satuan ribu. Dan jumlah amatan sebanyak 34 provinsi. Data ini kita dapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pengolahan data. Yang pertama, kita menggunakan statistika deskriptif dengan penyajian data menggunakan tabel. Lanjut, kita akan masuk ke metodologi. Kita menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu box plot. Di sini box plot kita gunakan untuk memvisualisasikan dan meringkas distribusi data secara grafis dengan menggunakan statistik 5 serangkai, yaitu nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan juga nilai maksimum. Di box plot ini kita juga untuk melihat adanya pencilan. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua yaitu scatter plot.
scatterplot kita gunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel numerik dalam bentuk titik-titik dan juga untuk mengidentifikasi pola korelasinya. Selain itu, di scatterplot ini kita juga dapat melihat pencilan yang mungkin tidak terdeteksi pada metode yang pertama, yaitu pada box plot.